فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Padanya kita memuji dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang maupun susah, dalam kondisi lapang maupun sempit. Karena hanya miliknya lah segala puji itu. Bahkan kalau diri kita pribadi tidak mau memujinya, enggan memujinya, maka makhluk-makhluk Allah seluruh kolong langit dan bumi ini lebih banyak yang terus-menerus memujinya. Maka mari kita senantiasa terus memujinya. Kepada Allah kita mohon karunia kebaikan. Kepada Allah pula kita berlindung dari segala macam aktivitas perbuatan kejahatan, terutama dari perbuatan diri kita sendiri. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya setia hingga yaumul kiamat. Amin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam menjalani tugas-tugas kehidupan kita ini, mari kita benar-benar meningkatkan syukur kita, takwa kita kepada Allah SWT. Tentunya dengan sekuat tenaga kita, seluruh potensi yang Allah berikan pada kita, kita kerahkan semua untuk taat kepadanya. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan seluruh kekuatan tenagamu. Jemaah yang berbahagia, di dalam segala kehidupan di semua zaman Allah memberikan ilmunya, pengetahuan, teknologi untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri. Kita mungkin menganggap teknologi saat ini begitu majunya, tapi kita jangan lupa bahwa zaman dulu pun Allah sudah memberikan kepada kaum saat-saat itu juga teknologi yang sangat tinggi. Kita bisa berpikir bagaimana piramida dibuat, padahal itu sudah ribuan tahun yang lalu. Orang sekarang pun bingung meneliti ini dulu bagaimana cara membuatnya. Kaumnya Nabi Hud bisa membuat gunung-gunung itu dijadikan rumah tempat tinggal yang indah. Tentu itu juga memerlukan teknologi yang tinggi, pemikiran yang tinggi. Maka kita dengan kehidupan kita saat ini pun sudah diberikan bekal untuk menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi. Sehingga jamaah yang berbahagia, mari kita ingat lagi apa sih fungsi kita ada di bumi ini. Allah sudah menciptakan kita yang kita tidak pernah membuat proposal untuk itu. Kita tidak pernah minta dilahirkan sebagai bangsa tertentu, suku tertentu, di tempat tertentu. Ini Allah sendiri yang punya hak prerogatif untuk menciptakan manusia. Dan untuk apa diciptakan itu Allah sendiri yang menentukan. Dalam buku suci, kalau dalam bahasa itu kitab itu buku, maka bisa saja kita sebut buku suci, kitab suci, yang isinya adalah memang firman Allah. Dan kitab suci ini harus benar-benar kita akrabkan dengan diri kita, sehingga panduannya memang ada di situ. Ketika seseorang tidak pernah atau jarang membukanya, atau bahkan tidak bisa membunyikannya, maka pastilah dia tidak bisa membaca, kemudian tidak bisa memahami. Yang jelas apapun aktivitasnya tidak tahu apakah itu bersesuaian ataukah bertentangan. Jamaah yang berbahagia,
Allah pun berfirman di sana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah liya'buduni, untuk mengabdi kepada aku. Sehingga ini tidak ada lain, wa ma titik-titik illa titik-titik. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada aku, ibadah kepada aku. Jadi tujuan kita dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini untuk apa? Ya untuk mengabdi kepadanya, menjadi hamba Allah, mengabdi, ibadah, kata dasarnya ain badal. Ini sehingga di sana apapun itu ibadah itu, seluruh aktivitas, perbuatan apapun ya tentu harus laras dengan apa yang dikehendaki Allah. Ini sehingga kalau kita berpikir lebih jauh bahwa jin dan manusia hanya untuk mengabdi. Kita memang manusia tidak bisa melihat jin bagaimana di sana karena memang dimensinya berbeda. Secara fisika itu berbeda. Maka sama saja jin ada pula yang dia taat pada Allah, maka nanti dia berhak akan surga. Tetapi ada pula jin yang di sana menentang hukum Allah, berarti dia juga akan dimasukkan di neraka. Manusia ada yang benar-benar sudah memahami panduan Allah sehingga dia mengikuti tuntunan Allah, maka dia berhak ke surga. Tetapi apabila manusia menyelisih semua hukum-hukumnya, tentulah dia nantinya dimasukkan ke neraka. Sehingga jamaah yang berbahagia, ini yang harus kita pahami, pengabdian kita. Sedangkan secara khusus manusia dihadirkan kehidupan ini, di dalam kehidupan dunia ini Allah memberitahukan pada kita, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Kemudian ciptakanlah manusia. Maka di sana manusia di bumi ini dalam pengabdian kepada Allah berarti menjadi khalifah, pemimpin, pengatur di alam raya ini yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga harmoninya kehidupan alam semesta ini, keseimbangan dalam kehidupan ini. Otomatis di sana menjalankan seluruh apapun yang diamanahkan Allah pada dia. Jamaah yang berbahagia, manusia diciptakan dengan berbagai macam potensinya masing-masing. Sehingga di sini kehidupan itu harmoni. Ada yang diciptakan dengan potensi menjadi petani, ada yang diciptakan untuk mengolahnya hasil petani itu, ataupun di sana mendistribusikan dengan perdagangannya, ataupun mengolah untuk menjadikan tampilan-tampilan yang lain. Sehingga ini harus bersinergi. Keseimbangan hidup ini akan terjadi ketika manusia sadar bahwa dia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, pengabdiannya tentunya dengan seluruh kekuatan dia. Maka jamaah yang berbahagia, dari situlah Allah memberikan arahan-arahan. Nah, adapun orang yang di sana mengikuti arahan Allah, maka diberikan kehidupan yang baik. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja manusia yang di sana melakukan perbuatan yang baik, amila sholihan, amal soleh, amal perbuatan soleh baik, perbuatan yang baik, lakon sing apik. Man dzakarin aw unsa, apakah dia itu laki-laki atau perempuan, wa mu'min, dan dia itu iman pada Allah, maka diberikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan nanti akan diberi balasan tentang apapun yang mereka lakukan dengan hal yang lebih baik lagi. Sehingga inilah jamaah yang berbahagia,
tugas kita di kehidupan ini adalah tadi mengabdi pada Allah sebagai khalifah, mengikuti apapun arahannya, tidak peduli laki-laki atau perempuan, jin ataupun manusia. Sehingga kalau kita ingat lagi bahwa Rasulullah pernah memberikan arahan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kalian itu di dalam kehidupan dunia ini ka'annaka gharibun, sebagai orang asing atau sekedar pelintah jalan. Sehingga kita tidak lupa akan tugas kita. Kita di sini sebagai orang asing, pelintas jalan saja, hanya melintas yang sejenak. Kita nanti bakal pulang ke akhirat. Nah, ketika di akhirat nanti, apakah kita kembali ke tempat yang menjadikan kita bahagia ataukah menjadikan sengsara? Tergantung sesaat ketika kita jadi orang asing atau pelintas jalan di kehidupan ini. Sehingga jemaah yang berbahagia, dalam pada itu, kalau kita ingat lagi bahwa manusia diberikan arahan-arahan oleh Allah di dalam kehidupan ini, dia sebagai khalifah, berarti dia harus menggunakan segala daya fikirnya. Untuk apa? Di bumi ini dipikirkan. Semua yang ada di bumi dia pikirkan. Bagaimana caranya membuat hidup ini menjadi bagus. Allah menjadikan malam dan siang, langit dan bumi, ini adalah di sana tempat kita bekerja, berbuat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ini sungguh di dalam penciptaan itu langit dan bumi, seluruh langit, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang karena adanya putaran-putaran bumi. Bahkan sebetulnya matahari pun berputar. Inilah ayatil liulil albab. Ada tanda-tanda kebesaran Allah di sana bagi ulul albab, orang yang memiliki pemikiran, akal sehat. Nah, jemaah yang berbahagia, akal sehat yang bagaimana? Ketika dia jadi khalifah, dia mengabdi kepada Allah, dia ingat bahwa di kehidupan ini dia hanya sebagai orang asing yang ditempatkan di bumi, pelintas jalan yang hanya sementara. Ulul albab itu seperti siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Mereka senantiasa ingat Allah. Yadhkurunallah, bentuk present yang terus-menerus dia ingat Allah. Baik dia itu dalam kondisi berdiri, duduk ataupun berbaring. Sehingga kalau kita melihat dimanapun masa dan zamannya, ada orang-orang yang memang enggan berpikir dengan akal sehatnya. Dia hanya mengikuti nafsunya saja. Sedangkan ulul albab senantiasa yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikirnya pada Allah, ingatnya pada Allah, tidak hanya ya sekarang rata-rata kalau kita lihat di medsos itu ingatnya hanya kehidupan dunia, ingatnya hartanya, ingatnya jabatannya dan sebagainya. Jadi ulul albab itu zikirnya kepada Allah, ingat selalu pada Allah. Tidak hanya itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia senantiasa berpikir dalam penciptaan langit dan bumi ini, dipikir. Akhirnya ya memang tidak nutut. Dia mikir macam-macam. Oh, punya sepeda motor kalau rusak bagaimana? Nanti Allah memberikan ilmu pada orang yang lain yang bisa membenahi. Kalau itu laker-laker kecil di as belakang sepeda motornya rusak bagaimana? Nanti Allah mengarahkan orang lain untuk membuatnya, memberikan keahlian untuk membuatnya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini
Sehingga kalau dia berpikir sendiri tidak nutut. Dia memikirkan bagaimana pengolahan tanaman, pemulihaan tanaman setelah jadi bagaimana. Yang ramai saat ini susu yang sudah berliter-liter itu, banyak liter, bagaimana? Nah, jadilah ruwet semuanya. Ini manusia memikirkan semua itu. Kalau dia ingat tugas dia sebagai khalifah Allah di muka bumi, dia akan bersinergi dengan yang lain. Kalau sudah mikirnya sudah ruwet, nggak nutut lagi, maka dia berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau nggak pernah salah. Engkau menciptakan segala sesuatu nggak pernah salah. Kamilah yang salah. Dengan subhanaka, manusia menyadari kelemahan dirinya, maka dia harus bersinergi dengan yang lain, dan masing-masing harus benar-benar menjaga amanah yang Allah berikan. Kemudian faqina adzabannar, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Sehingga jamaah yang berbahagia, tugas inilah yang senantiasa harus kita ingat dimanapun posisi kita berada, dalam profesi apapun, dengan kompetensi apapun yang kita punya. Mari kita zikirnya selalu Allah, kemudian berfikirnya alam raya ini, bagaimana kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang di sana senantiasa ingat Allah, mengingat tugas-tugas kita. Kemudian kita benar-benar bisa menjalani amanat-amanat yang sudah dibebankan kepada kita semua, sehingga apapun profesi kita nantinya bisa bersama-sama masuk ke dalam surganya dengan ridhonya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisa'il muslimina wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ibadallah, usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang berbahagia, mari di kehidupan kita ini kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan sekuat tenaga kita semaksimal mungkin. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dengan seluruh kekuatan tenaga. Jamaah yang berbahagia, zaman-zaman yang dulu-dulu yang sudah Allah kisahkan di dalam Al-Quran, ada para nabi saat itu, ada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Mereka senantiasa menyuruh keluarganya sholat. Kemudian Allah memberikan arahan, setelah generasi-generasi mereka yang ribuan tahun yang lalu, zaman Nabi Ismail bisa jadi 5.000 tahun yang lalu atau lebih. Kemudian setelah itu datanglah pengganti-pengganti mereka, generasi-generasi yang lain yang ternyata meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u sholat wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlimuna syai'a. Datanglah pengganti mereka yang menyia-nyiakan sholat dan hanya menurutkan hawa nafsunya saja, lupa akan tugasnya.
mereka mengikuti hawa nafsunya, maka kelak di sana mereka akan menemui kesesatannya. Nah, jamaah yang berbahagia, maka kita sendiri yang harusnya selalu sadar, mari kita mengingatkan generasi-generasi kita, ingat tetap terus, jangan sampai menyia-nyiakan sholat, jangan sampai hanya memperturutkan hawa nafsu, sehingga tugas-tugas utama sebagai mengabdi pada Allah sebagai khalifah di muka bumi, bahwa di bumi ini kita hanya sementara sebagai pelintas jalan atau orang asing, ini kita bisa jalankan dengan sebenarnya. Kalau sudah terlanjur salah bagaimana? Kalau sudah melalaikan salat bagaimana? Ya terus kita ajak, kita ingatkan. Kenapa? Illa man taba wa amana wa amila sholih. Kecuali kalau mereka benar-benar mau kembali mengikuti Allah, ingat Allah lagi, kemudian dia yakin seyakin-yakinnya tugas dia itu seperti apa, kemudian wa amila sholih, dia melakukan aktivitas perbuatan baik. Nah, masih ada kesempatan, faulaika yadkhulunal jannata, maka mereka itulah nanti akan dimasukkan ke dalam surganya. Fala yuzlamuna syai'a, dan tidak akan dizalimi sedikit pun. Maka jamaah yang berbahagia, mari selain kita sudah mengingatkan diri kita sendiri, mari kita ingatkan saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita terutama, untuk sama-sama mengikuti apapun yang Allah tuntunkan di sana dalam kitab sucinya, sehingga nantinya benar-benar bisa bersama-sama reuni di dalam surganya. Akhirnya jamaah yang berbahagia, kalaupun ada salah, maka mari kita berdoa memohon perlindungan salah. Apapun langkah-langkah kita yang salah di masa lalu, kita mohon ampunannya. Dan bagaimana langkah kita selanjutnya, kita senantiasa memohon bimbingannya agar benar-benar selalu di jalannya dalam kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyida. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyida. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyida. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi amin. Waalaikumsalam akbar.